pikiran. Nggak usah dimanfaatin nggak kata masnya? Enggak, aku bilang aku nggak mau ngomong aku dimanfaatin atau enggak. Kan orang lain, coba silakan nilai sendiri menurut kalian seperti apa. Aku nggak mau ngomong, pokoknya sekarang aku nggak pernah mau ngomong kayak dia manfaatin gue, enggak. Biar aja. Ya nggak intinya maksudnya kalau memang ternyata dengan kenal Aurel dia bisa mempunyai apa namanya mempunyai kesuksesan dan bisa mencapai apa yang dia cita-citakan ya maksudnya mungkin bisa pahala buat Aurel juga. Nggak, sebenarnya kita nggak kesel, cuman rada gimana ya, kecewa atau kayak ya Allah kok kayak gini. Salah apa sih kita dapat pahala? Yang tahu permasalahan kan pasti orang terdekat. Kalau yang jauh kan cuma bisa yang ngomong ini itu, cuman ya sabarin aja, nggak usah dipeduli. Nah dulu mereka nih putus puluhan kali ya, puluhan kali putus balik. Aku tanya kenapa, tapi Loli nggak pernah mau jujur. Dia selalu ngebelain siapapun yang dekat sama dia pasti belain. Jadi aku udahlah ini anak nggak mau kebuka gitu. Jadi selalu gitu putus dan aku baru tahu gitu sekarang ternyata dia selalu diputusinnya ya karena misalnya Loli habis nyanyi di mana. Mungkin itu yang terbaik buat dia, yang terbaik buat aku gitu. Bukan karena ada keburukan yang gimana ya, yang keburukan yang buat benci gitu. Itu enggak. Cuman lebih baik begini mungkin gitu. Toh dia juga lebih baik begitu. Jadi ya udah, tapi kita beda-beda. Aku pernah jadi malaikatmu, menjaga kamu selalu. Kecewa sudah pasti, tapi tak hanya hati yang tersakiti. Karir Aurel sebagai penyanyi pun ikut tersendat, seiring problematika cintanya. Setidaknya inilah yang dirasakan Ashanty sebagai orang yang sangat dekat. Ia sempat dibuat linglung atas tingkah sang putri yang tak karu-karuan. Aurel yang semula sangat berhasrat untuk serius menekuni dunia tarik suara, diakui Ashanty sempat menarik diri dan tak ingin bernyanyi. Lalu mungkinkah karena Tommy menghambat laju karir Aurel menuju puncak kejayaan? Seperti apa geramnya Ashanty saat perjuangan meretas kesuksesan Aurel berantakan begitu saja? Ya mungkin bukan menyesal juga, cuma mungkin dia sedih karena bundanya sama apa yang pipinya lakuin selama ini buat dia. Terus dia tiba-tiba mengorbankan sesuatu gitu yang harusnya tidak begitu. Ya itu yang membuat dia sempat sedih aja. Tapi ya dia merasa bersalah lah orang tuanya khususnya gitu ya. Tapi kan aku bilang makanya itu jadi pelajaran buat kamu ke depan. Ya udah gitu, cukup tahu. Orang nggak bisa ngejudge kita gimana-gimana. Cuman aku tuh nggak mau yang aku nih gini, aku tuh gitu, nggak mau nunjukin. Jadi aku lebih ya udahlah ya, mau lihatnya gimana ya gitu aja. Nggak mau dibahas ya yang gitu. Cuman gimana ya? Iya sih sebenarnya gimana ya, dia tahu, aku tahu, pokoknya aku tuh nggak mau yang ngomongin enggak, tapi menurut aku kalau memang itu nggak benar aku nggak tanggepin gitu. Aku nggak mau yang kayak gini gitu. Yang penting dia tahu apa, aku tahu apa ya, pokoknya kita baik-baik aja gitu aja sih. Apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur, yang sudah berlalu tentu tak bisa diapa-apakan lagi. Selain mengambil hikmah dari semua yang terjadi, Aurel kini mengaku sudah move on dan tak ingin terjatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Lalu bagaimana Ashanty melihat sikap Aurel yang meski masih galau, tapi sudah mulai bisa menerima pahitnya kegagalan dan mengambil pelajaran? Seperti apa pula Ashanty menghadapi Aurel dan Azriel yang kini tengah melewati masa menuju dewasa? Bakal lebih hati-hati dan aku maunya yang seumuran aja, walaupun kan biasanya kan kalau yang seumuran mungkin ada yang dewasa, cuman kalau yang dewasa aku takut trauma jadinya. Iya, ya kebetulan memang kayak sekarang gitu kakak, anak kecil gitu kan kalau menghilangkan galau pasti dengan berbagai macam cara. Dia kan lagi galau, artinya dia memang belum pernah pacaran, tapi dia suka sama cewek ada. Terus dia memang nggak pernah cerita sama siapa-siapa, dia cuma cerita waktu itu pernah sama aku gitu, dan aku nggak boleh yang kayak dia nggak suka, jadi dia yang tahu tapi diam ya bun gitu. Jadi aku tahu gitu, tapi dia itu nggak mau tipe orang yang ngejar cewek. Meninggalkan Aurel yang sudah move on dari kegagalan cinta dari Pulau Dewata, inilah kelanjutan kasus tewasnya Angelin. Lantas benarkah proses adopsi Angelin tak sesuai prosedur atau ilegal? Seperti apa keprihatinan para artis?
Dari Pulau Dewata, Bali, nasib tragis Angelin, bocah berusia 8 tahun yang ditemukan tewas dikubur di belakang rumah ibu angkatnya. Tak hanya membawa duka, tapi juga kegeraman banyak orang melihat nasib tragis yang menimpa. Lantas benarkah ibu angkat Angelin membantah dirinya ikut terlibat? Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Tukang becak naas ini kemudian dibawa menuju ke instalasi gawat darurat Puskesmas Banyuanyar. Sayangnya, nyawa tukang becak asal Sragen ini tidak bisa diselamatkan. Bahkan saat tiba di Puskesmas Banyuanyar, kondisi tukang becak berusia 50 tahun ini sudah meninggal dunia. Baru saja sekitar jam 11 ini tadi ada salah satu pengemudi becak yang diantar ke sini. Sayangnya kondisinya sudah meninggal. Kalau menurut kami, kelihatannya ini bapaknya mungkin kecapean, kemudian tidak sadar, akhirnya jatuh, kemudian mengalami luka akibat benturan. Jenazah tukang becak Sutarmin kemudian dipulangkan ke rumahnya di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Sragen untuk dimakamkan. Ibunda korban Mbah Joyo terlihat sangat berduka menunggu kepulangan jenazah anaknya. Menurut Mbah Joyo, almarhum Sutarmin belakangan kerap mengeluh sesak napas. Niku gak ada penyakit napa niku? Nek asline jane mboten gak ada penyakit niku. Nggih mung maune ketok pun rasa Sekitar pukul 5 sore jenazah Sutarmin tiba di rumah duka dan disambut dengan tangis histeris dari kerabatnya. Ibunda Sutarmin, Mbah Joyo, langsung jatuh pingsan. Pihak keluarga Sutarmin tak mau menyalahkan siapapun atas kematian Sutarmin. Mereka bahkan berterima kasih kepada Pas Pampres yang sudah mengurus kematian Sutarmin hingga memulangkan jenazahnya ke rumahnya. Kemudian mengucapkan terima kasih bahwasanya tadi dari Pas Pampres dan dari tim Inafis Polres Solo dan dari Polres Banjarsari, terima kasih sekali bahwasanya tadi sudah biaya dan segala macam sudah dibantu dari semuanya dari Pas Pampres. Dari harapan dari keluarga, ya mohon agar ini masih mempunyai putra yang mohon nanti untuk keluarga diurusi gitu. Dan segala yang ada. Presiden Jokowi selesai digelar Kamis kemarin. Setelah acara siraman dan midodareni, pasangan Gibran dan Selvi pun mengucap janji sehidup semati sekitar pukul 9 pagi Kamis kemarin di Gedung Geraha Sabah Buana Solo. Tanpa kesulitan, Gibran resmi menjadi suami Selvi dengan sekali pengucapan ijab kabul. Dalam prosesi akad nikah yang dilanjutkan dengan prosesi panggih itu, orang tua Selvi yang berbeda keyakinan harus mewakilkan pernikahan sang putri tercinta kepada wali hakim, yakni Kepala KUA Banjarsari Muhtar Raji. Maka seperti inilah saat pertalian asmara Gibran dan Selvi dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Saya terima nikah dan jodohnya Selvi Ananda binti Didi Supriyati untuk saya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat telah saya bayar tunai. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Pandhi kali sampun dadi kacawiji. Tunggal kaso tunggal sedyo tunggal kali. Yen masih kan Supriyati lengkap berkata kalah-kalahipun mengantar kesani menawi saged katampi kekalihipun kami pangsang sukobinya menawi kedai pangan ingkang menep sambut kawin. Pernikahan seorang presiden loh ya.
presiden biasanya punya hajat itu luar biasa gitu. Ada kemewahannya, taste-nya, menggunakan WO yang terkenal ini itu. Yang saya lihat di sini sangat sederhana. Jadi dibuat sedemikian mau yang tadi yang tamu-tamu yang di listnya itu, walaupun misalnya yang beca segala macam dari segala lapisan masyarakat merasa nyaman berada di sini. Selamat menempuh hidup baru untuk Gibran dan Selvi juga keluarga dari kedua belah pihak. Semoga berbahagia semuanya dan hajat ini semoga lancar sampai selesai dan melanjutkan hidup kembali. Meski sederhana, tapi acara yang dihadiri ribuan tamu undangan dari selebriti hingga pejabat tinggi negara ini juga menyisakan semarak pesta. Selain keterlibatan rakyat Solo, seperti adanya 200 becak yang mengantar tamu, ada pula kereta kencana yang menjadikan Gibran dan Selvi terlihat layaknya raja dan ratu. Kereta kencana yang dihias janur, batik dan berbagai hiasan lainnya tersebut ditarik oleh 4 ekor kuda bernama Sri Kandi, Agustin, Aura, dan Putri Istana. Kuda-kuda ini persis sama dengan kuda yang pernah mengantarkan sang presiden merayakan acara kirap budaya di ibu kota. Ini Aura, yang itu Putri Istana. Kan ini sering dipakai Pak Presiden. Ya, dilatih Pak. Ya diajarin gitu. Ya itu narik kereta. Ini kuda saya. Ya saya pakai andong, saya pakai jalan-jalan, saya pakai tunggangan gitu. Jadi jarang kalau ya ada kemanten pakai kereta pakai kuda ini. Ini kuda sudah terbiasa buat ini. Kira-kira 5 tahunan. Ada rasa haru ya gitu. Ini kan Bapak Jokowi ini kan presiden ya, tapi punya hajatan yang begitu merakyat. Begitu dekat dengan rakyatnya, kita bisa bersalaman langsung, tidak harus dibatasi dengan hal-hal yang menyulitkan, tapi tamu-tamu semua bisa bersalaman. Itu sangat terharu buat saya. Aku Roro Fitria sangat berbahagia dan saya mengucapkan selamat untuk menempuh hidup baru kepada Mas Gibran dan juga Mbak Selvi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan diberkati oleh Allah SWT dan juga mendapatkan keturunan yang soleh, solehah, bahagia selalu. Amin. Semaraknya pesta pernikahan Gibran Selvi yang melibatkan ratusan tukang becak pengantar tamu undangan juga menyisakan cerita duka. Sutarmin, penarik becak berusia 55 tahun yang bertugas sebagai pengantar tamu pesta pernikahan ke gedung resepsi, meregang nyawa setelah terjatuh ke selokan di lapangan Banyu Anyar, Solo. Bagian kepala Sutarmin mengalami luka dan akhirnya kehilangan nyawa. Sutarmin kabarnya diketahui memiliki riwayat penyakit epilepsi. Hingga kemarin penyebab pasti kematian Sutarmin yang jenazahnya berada di RSUD Muwardi, Solo, Jawa Tengah belum bisa dipastikan.